Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas IF 5B. Di sini akan mempresentasikan tugas untuk menempuh tugas mata kuliah Internet of Things. Di sini kita menggunakan yang namanya smart home, di mana ada 4 sensor. Nah, 4 sensor ini ada ultrasonic, terus juga ada LDR atau sensor cahaya, terus ada juga IHT11 dan juga ada MQ2. Dan juga kita didukung oleh dua aktuator yaitu kipas dan lampu. Nah, di sini kegunaannya untuk kita itu menggunakan ESP32 ya. Kita menggunakan ESP32 untuk aktuator dibantu dengan L298N. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ini gelap, maka tidak akan nyala ya. Kenapa kita coba tutup ini? Nah, ini akan menyala sendiri karena di sini juga ada deteksi manusianya. Cuma karena ini kan dalam keadaan nyala ya sensornya, dalam keadaan ada lampu yang terang karena kita ada lampu di atas. Tapi ketika manusia di sini tidak hidup lampu di sini karena ya di sininya udah terang, tangannya udah terang. Tapi ketika kita coba ke sini dan ini ke sini, karena jarak di sini itu mendeteksi ini tangan saya tadi. Nah, jadinya menyala. Tapi ketika ini di sini, ini tidak menyala walaupun ini ada manusia, mendeteksi manusia ya. Karena ada cahaya dari atas. Nah, seperti itu. Terus juga untuk dan itu ada sensor ini ya, kita pakai yang namanya ini. Nah, kipas akan menyala karena udara kotor di ruangan. Jadi kipas akan menyala secara otomatis. Seperti itu. Nah, terus kegunaannya untuk di HT11 gimana? Untuk di HT11 itu mengenai temperaturnya. Mungkin kita di sini ada lampu ya, kualitas udaranya yang ini ada website yang kita sudah buat di mana ini ada temperatur, ada kualitas udara, ada intensitas cahaya, terus juga ada kelembapan. Nah, di sini kualitas udara kita buruk di 2100. Nah, ini yang mengakibatkan kipas menyala karena kualitas dari gasnya itu di dalam ruangan itu tidak baik. Nah, baik kita lanjut juga. Mungkin sambil kita nunggu, ada temperatur di sini. Ketika temperatur melebihi 30, maka kipas juga akan secara otomatis menyala. Tapi kita akan coba setelah kualitas udaranya menurun. Karena di dalam ruangan di sini kualitas udaranya jelek. Jadi kita tunggu sampai kualitas udaranya menurun. Kita coba bahas yang lainnya. Di sini ada kita menggunakan Arduino IDE ya untuk ininya, untuk membantunya. Yang dibantu oleh dan membuatnya di sini. Ini VS Code Index HTML dan dibantu juga oleh Firebase. Nah, di sini ada data, ada sensor. Nah, disinilah data-datanya. Terus di sini juga kita coba ke ini ya, run ke kayak ini. Nah, oke. Ini kan menurun ya, karena kualitas udara di dalam ruangan itu menurun. Jadi udaranya udah mulai segar, tapi masih dalam keadaan kualitas buruk. Karena kita settingnya untuk udara itu di sekitaran, nah sekitaran 600. Jadi ketika melebihi 600 berarti kualitas jelek. Nah, ketika melebihi 30 suhu atau dalam ruangan itu panas, jadi membutuhkan kipas. Nah, terus kita lihat setelah kipas dinyalakan, temperatur juga di dalam ruangan itu yang tadinya 27 menjadi 26, dan kelembapan juga semakin ini ya. Dan intensitas cahaya mungkin kita bantu dengan intensitas cahaya juga ini nyala seperti itu. Terus juga ini juga ada monitoring graphic light-nya. Jadi ketika datanya mungkin menunjukkan suhunya, ini sebagai suhu, ini sebagai kelembapan. Nah, ini semakin menurun ya. Kita akan coba untuk yang ini temperatur. Cuma di sini karena kualitas udara masih jelek, tapi di sini temperatur itu 26 ya, sedikit dingin normal. Nah, terus kita juga di sini untuk dibantu dengan L298N sebagai pembantu on off dari lampu dan juga dari kipas. Oke, di sini setelah live connection ya, kita juga menggunakan WiFi. Coba terintegrasi dengan WiFi di sini. Yang ini untuk menghubungkan ke database-nya, yaitu Firebase yang kita beri nama untuk ini tuh Sirana, sistem adaptif dari rumah gitu. Terus di sini kita sini udah mulai membaik ya, kualitas udaranya 800. Jadi tadi saya settingnya ini di atas 600. Ketika 600 suhunya, maka akan kualitasnya buruk. Tapi untuk suhu itu 30. Masih 766 ya. Dan intensitas cahaya juga 1222 lux, berarti itu menandakan normal, ada cahaya yang masuk. Oke, baik. Ini sudah menunjukkan kualitas udara sudah mulai membaik ya. Kita coba untuk temperatur sekarang itu di HT 11. Oh ya, masih ya. Masih di atas ya, jadi kualitas masih buruk. Coba untuk temperatur akan naik agak sedikit lama untuk sensor HT11 ini, tapi nanti akan menaik. Nah, ini mulai menaik ya. Tadi 26,2, sekarang 26,7, 27,1 sekarang mulai menaik ya. 26, 28. Kita coba sampai ke 30. 285 mulai naik dan kelembapan juga menurun. 29,3. Dan ya, lampu akan menyala. Oke, baik. Di sini sudah 29 derajat 8 Celcius untuk temperaturnya. Dan ini sudah 30 dan akan otomatis menyala untuk kipasnya karena sudah di angka 30, yang artinya suhu dalam ruangan itu udah panas. Jadi ketika kipas tadi nyala, itu suhu mulai menurun karena tadi udara yang dihasilkan itu mengubah panas menjadi sedikit dingin. Oke, baik. Di sini semuanya sudah oke ya. Kita mungkin untuk presentasi kali ini untuk dashboardnya sudah kita buat dengan database-nya, sudah juga tadi ditunjukkan. Itu ada Firebase, kita menggunakan Firebase di sini untuk data dan sensornya.
Terus juga ada di sini untuk codingannya kita menggunakan HTML. Tapi di sini juga kita menggunakan yang namanya CSS, tapi di sini kita menggunakan CSS Tailwind dan juga JavaScript. Nah, ini untuk JavaScriptnya. Nah, ini untuk smartphone monitornya dengan gaya black ya, jadi kita gunakan karena untuk melihat juga agak enak gitu, karena untuk intensitas sebuah website ataupun cahaya yang seperti dark ini membantu juga untuk mata. Jadi untuk presentasi kali ini mungkin dari kelompok 2 cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.